عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jemaah kaum muslimin, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bangunkan kita di waktu menjelang subuh, dan kemudian Allah gerakkan hati kita untuk menuju rumah Allah yang mulia ini. Dan kita harus sadari bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebuah kenikmatan yang paling terbesar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang betul-betul mentaati Allah, faqad faza fawzan 'azima, maka mereka berada pada kemenangan yang besar. Mereka berada pada keuntungan yang besar sepanjang kehidupan mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah, kemuliaan subuh hari ini kita sempurnakan dengan cara kita duduk sejenak, bersabar sejenak di majlis ilmu, di taman di antara taman-taman surga. Nabi kita ingatkan kepada kita, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, yubghidullah, Allah itu benci. Allah itu benci, kata Nabi kita, kepada siapa Allah itu benci? Alimun bid dunya wal jahidu bil akhirah. Allah itu benci kepada orang yang alim, kepada orang yang berilmu dalam masalah dunia tapi bodoh masalah agama. Yubghidullah alimun bid dunya wal jahidu bil akhirah. Allah benci kepada orang yang alim, kepada orang yang berilmu dalam masalah dunia tapi bodoh masalah agama. Kalau urusan dunia begitu hebat dia begitu profesionalisme dalam urusan dunia, tapi dalam masalah agama maka dia sering lalai. Masalah agama dia abaikan, masalah agama dia jadikan nomor sekian dalam kehidupannya. Maka tujuan hari ini kita duduk di majlis ilmu minimal agar Allah tidak murka kepada kita, ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang jahil dalam urusan agama. Karena Allah itu benci kepada orang yang bodoh dalam masalah agama. Maka mudah-mudahan kita terus dibimbing di majlis al-ilmu dimanapun kita berada, dan tetap istiqomah duduk di majlis ilmu, karena duduk di majlis ilmu inilah cara kita untuk mengikuti budaya terbaik orang-orang terdahulu. Makanya kata para ulama kita, kalau kita ingin jadi orang yang terbaik, maka belajarlah dan ikuti cara orang-orang terbaik. Siapa orang terbaik? Yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Ikhwani fiddin, kita kembali hadir pada kajian Sabtu
Sabtu pekan kedua, yaitu kajian Al-Aqidatut Tauhid yang kita ambil dari kitab Lum'atul I'tiqad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam kitab ini, hari ini kita masuk kepada pembahasan tentang pentingnya memahami kalimat la ilaha illallah sebagai sebuah kalimat pengantar menuju surga. Jadi ini kalimat syahadat. Ya, kalimat syahadat inilah kalimat yang menjadi miftahul jannah, yang menjadi kunci surga. Al-Bazzar dalam sunannya mengatakan, kata beliau, miftahul jannati sahadatun alla ilaha illallah. Kunci surga itulah kalimat la ilaha illallah. Kunci surga. Hadis ini memang dipertentangkan oleh para ulama ahli hadis dari sisi sanadnya, dipertentangkan kesahihannya, tapi ulama sepakat dari sisi matan hadis ini sahih karena banyak hadis-hadis yang senada dengan hadis yang mulia ini. Jadi kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Jadi surga itu ada kuncinya, Pak. Dan ada yang megang kuncinya. Ada yang megang kuncinya. Kan ada apa? Pemegang kunci surga. Jadi pemegang kunci surga itu bukan orang yang merasa dirinya paling suci. Bukan orang yang merasa ibadahnya paling sempurna, bukan. Justru orang yang merasa paling itu, ini warisan iblis. Ya, maka Nabi kita cerita kalau ada orang yang di dunia ini merasa paling sempurna ibadahnya, paling suci dia, maka fayalqallahu athiman. Nanti di hari akhirat dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa dosanya. Tapi kalau ada orang di dunia ini dia merasa paling banyak dosanya, dia merasa dia masih banyak kekurangannya, dia merasa ibadahnya tidak sempurna, Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, fayalqallahu aminan, maka nanti dia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang aman, dalam keadaan beriman kepada Allah. Makanya orang terbaik di zaman dahulu, Pak, itu begitu hebat ibadahnya. Ya, begitu sempurna ibadahnya. Sebuah pernyataan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, orang dulu, kata Aisyah, yusalli, mereka rajin salatnya, wa yasum, rajin puasa sunnahnya, wa yaqumul lail, rajin salat malamnya, wa yatasaddaq, rajin sedekahnya, walakinnahum, tapi mereka yakhafun alla yataqabbalahu minhum, tapi mereka takut kalau ibadah mereka enggak diterima oleh Allah, kalau dosa mereka tidak diampuni oleh Allah. Ini hebatnya orang dulu, makin sempurna ibadahnya, makin besar rasa takutnya. Ada orang sekarang ibadahnya ala kadarnya, tapi kepedean. Seolah-olah ibadahnya yang paling benar, seolah-olah hanya dia yang menjadi penghuni surga. Jadi surga itu bukan dimiliki oleh orang yang merasa paling hebat ibadahnya. Ibadah surga juga bukan dimiliki oleh orang-orang yang merasa paling benar. Seolah-olah surga sudah dikafling untuk dirinya saja. Ya, bukan seperti itu. Ya, tapi siapa pemegang kunci surga? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak menentukan kepada siapa surga itu akan Allah bukakan. Ya, maka ingat, ikhwani fiddin, Allah lah pemegang kunci surga, dan Allah yang berhak untuk memasukkan hambanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, sebuah sabda Nabi yang mulia riwayat At-Tirmidzi. Nabi kita juga mengatakan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga illa nafsun mu'minatun, kecuali jiwa yang mukminah, jiwa yang beriman kepada Allah. Mukminatun bermakna muwahidatun, bahwa Nabi kita mengatakan tidak akan pernah masuk surga kecuali orang yang di hatinya bertauhid kepada Allah. Jadi ingat, kalau kita bicara pada bab tauhid, Pak,
Tauhid itu tidak hanya sekadar ifradullahi jalla wa'ala. Tauhid itu tidak hanya sekedar persoalan mengesahkan Allah. Karena kalau tauhid hanya sekedar pengakuan mengesahkan Allah, ketahuilah jahil zaman dahulu mereka juga apa? Mereka juga mengesahkan Allah. Ya, tapi mereka gagal pada perkara al-uluhiyah, mentauhidkan Allah dengan ibadah. Mereka enggan untuk beribadah kepada Allah. Simaklah sebuah sabda Nabi yang mulia. Ya, sahabat cerita di Madinah Nabi pernah bertemu dengan seorang Yahudi. Yahudi namanya Khusaid. Nabi ketika Khusaid ini dia punya profesi berdagang, dia berjualan, berniaga. Ketika dia habis berdagang di waktu sore, dia taruh barang dagangannya dan kemudian dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi nanya sama dia. Kata Nabi, "Ya Khusaid, kam ta'buduna al-yawm ilaha?" Wahai Khusaid, kata Nabi, hari ini engkau nyembah berapa Tuhan? Nabi nanya sama dia, kata Nabi, kam ta'buduna al-yawm ilaha? Hari ini engkau nyembah berapa Tuhan? Masya Allah. Coba antum, ini kan pertanyaan sensitif banget nih. Nabi nanya Khusaid, ini orang Yahudi ini, engkau hari ini nyembah berapa Tuhan? Ulama membahas kalimat Nabi ini. Kalau menurut antum, kalau kita nih hari ini nih, ada orang yang berbeda akidah sama kita, berbeda agama sama kita, terus kita nanya begitu, kamu nyembah berapa Tuhan? Kan nggak bakal berani kita. Ya sensitif ini. Tapi ulama membahas, ini justru menjadi bentuk mulianya akhlak Nabi. Kenapa Nabi berani nanya begitu? Tidaklah Nabi bertanya demikian, tidaklah Nabi bertanya begitu kecuali Nabi sudah dekat. Nabi sudah dekat dengan Khusaid. Nabi sudah biasa bercanda dengan dia. Nabi sudah biasa ngobrol dengan dia. Ini bentuk mulianya akhlak Nabi. Jadi sosok Nabi kita itu, Pak, ingat, ikhwan fiddin. Perhatikan. Jangan ngobrol. Sosok Nabi itu, sosok Nabi kita yang mulia itu adalah sosok manusia yang berinteraksi dengan siapapun. Ulama membahas sosok Nabi kita adalah sosok manusia yang gaul. Lihat Nabi kita gaul. Orang hari ini mempersepsikan seolah kalau gaul itu negatif. Lihat Nabi kita makin soleh makin gaul. Ada orang hari ini makin soleh makin rajin ibadah, tapi sama tetangganya saja nggak dikenal. Sama tetangganya saja nggak dikenal. Harusnya orang itu makin soleh, itu makin gaul dia. Agar kemudian kesolehan yang dia miliki itu berdampak kesolehan kepada orang lain. Makanya ada salihun, ada muslihun. Soleh itu adalah orang yang soleh, orang yang baik untuk dirinya. Kalau muslihun, orang yang ketika dia baik maka dia memperbaiki lingkungannya. Makanya kata para ulama, satu orang yang muslih, satu orang yang soleh dan dia memperbaiki lingkungannya, satu orang yang muslih itu lebih baik daripada 1000 orang soleh. Makanya yang harus kita bentuk tidak hanya kesolehan individu, tapi kesolehan sosial. Agar kalau ada orang baik, maka dia berupaya untuk memperbaiki orang di sekitarnya. Maka lihat Nabi kita. Kenapa Nabi berani nanya sama orang Yahudi itu, kam ta'buduna al-yawm ilaha? Berapa Tuhan yang engkau sembah? Ini kan pertanyaan sensitif, Bang. Coba kita punya tetangga, orang yang beda agama sama kita, terus kita tanya begitu. Ya? Marah dia, Pak. Tapi Nabi kita kenapa berani nanya begitu? Karena Nabi kita sosok yang gaul, Pak. Ya, gaul. Nabi bergaul dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun. Ini kemuliaan akhlak Nabi. Makanya di Madinah itu ada orang Yahudi yang pernah jadi tetangga Nabi. Hari pertama dia tetangga dengan Nabi, hari kedua dia bertetangga, hari ketiga dia bertetangga, hari keempat pindah rumah dia. Ditanya sama temannya, kenapa engkau pindah rumah? Ya, kenapa engkau nggak mau lagi jadi tetangga Muhammad?
Kata dia, kalau aku hari keempat masih jadi tetangganya Muhammad, aku khawatir di hari keempat itu aku pindah agama, kata dia. Karena saking baiknya akhlak Muhammad itu. Karena saking baiknya akhlak Muhammad. Kita kadang tetangga kita pindah rumah, nggak mau dekat kita karena mungkin apa? Jadi karena keburukan akhlak manusia. Tapi lihat sosok Nabi kita yang mulia. Nah, ini hikmahnya ya. Kenapa Nabi berani nanya begitu? Karena Nabi dekat dengan dia. Nah, ini makanya untuk berinteraksi maka kita boleh dengan siapapun, Pak, berinteraksi. Ya, tapi untuk memilih sahabat maka pilih sahabat yang imannya baik, yang akhlaknya baik untuk sahabat. Karena Nabi kita mengatakan al-mar'u 'ala dini khalili, seseorang itu tergantung agama temannya. Tapi untuk berinteraksi silakan dengan siapapun. Ya. Makanya hari ini dilematis ya. Ya. Terkadang ketika bicara tentang kasus-kasus intoleran, tidak toleransi, itu seolah Islam yang disudutkan. Padahal bicara toleran kepada agama ini, itu sama dengan ngajarin ikan berenang. Agama inilah, agama Islam yang mulia inilah yang menempatkan toleransi pada pokok-pokok yang utama. Dan agama ini mengajarkan. Antum kalau punya tetangga yang beda agama dengan antum, Pak, boleh kita kemudian kita berbuat baik. Kita punya makanan, boleh kita berbagi. Pulang kerja antum bawa oleh-oleh, bawa buah tangan, boleh antum bagi sama tetangga. Ya, kita kalau punya sampah di rumah jangan buang sampah kita, Pak, di tong sampahnya tetangga gitu ya. Luar biasa, walaupun mereka beda akidah dengan kita. Begitu hebat agama ini menetapkan. Jadi pada bab toleransi, agama kita yang paling sempurna menata itu semuanya. Agama ini mengecam tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan yang menyakiti hati orang lain, yang mengganggu orang lain walaupun berbeda agama dengan kita. Agama ini mengaturnya, Pak. Di agama kita, Pak, jangankan pada keseharian, pada kondisi perang aja, ya, perang aja itu pakai konsep toleransi, Pak. Ya, ketika perang berkecamuk, ya, itu tidak boleh kemudian pasukan kaum muslimin, ya, tidak boleh kemudian membunuh anak kecil, ya, tidak boleh kemudian membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya, bahkan tidak boleh merusak tanaman aja nggak boleh dirusak. Coba antum lihat agama mana yang punya konsep yang seperti ini? Agama yang mulia ini, demi Allah. Tanaman aja nggak boleh dirusak. Antum melihat kebiadaban Zionis Yahudi hari ini, anak-anak yang tidak berdosa pecah kepalanya di Palestina sana, Rafah. Ada miliaran laknat untuk Yahudi hari ini. Ya, lihat tindakan mereka. Dan hari ini dunia terdiam seolah-olah. Alhamdulillah, dan kita melihat hari ini sudah banyak ya, karena banyak reaksi-reaksi dari dunia Islam hari ini, orang baru menyadari, baru kemudian semuanya merasa menyadari bahwa tindakan Zionis Yahudi benar-benar sebuah tindakan ya di atas batas kemanusiaan. Baru dunia terbelalak matanya hari ini terhadap kebiadaban kaum Yahudi. Dulu dunia terdiam ya, tapi hari ini kemudian tersadarkan betul-betul biadab. Nah ya, maka ikhwani fiddin, maka agama ini adalah agama yang sangat mulia. Maka kembali kita kepada bagaimana kemudian Nabi kita berdialog dengan orang Yahudi. Kata Nabi kita, kam ta'buduna al-yawm ilaha, berapa Tuhan yang kau sembah hari ini? Maka Qusaid mengatakan, kata Qusaid, sab'atan, hari ini aku nyembah 7 Tuhan, kata dia. Aku nyembah berapa? 7 Tuhan. Siapa 7 Tuhan yang dia sembah itu? Dia katakan sittatan fil ardi wa wahidatan fis sama. 7 Tuhan yang aku sembah, 6 Tuhan di bumi, 6 Tuhan di bumi dan 1 di langit. Dan 1 di langit yang dia maksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang musyrik zaman dahulu itu mereka nyembah Allah dan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ya, dalam pemahaman mereka nyembah Allah, terus mereka juga nyembah pohon, nyembah matahari, nyembah bulan dan yang lainnya. Maka dikatakan musyrik. Musyrik itu syaraka, ya, berserikat, bersekutu. Dia nyembah Allah dan nyembah yang lainnya. Dan Nabi katakan fa ayyuhum ta'budu li rabbatika wa rahabatik. Wahai Khusaid, kalau engkau lagi kepepet,
lagi susah urusan kamu, itu Tuhan mana yang engkau sembah? Maka dia katakan alladzi fis sama. Kalau aku lagi kepepet, lagi susah, lagi genting urusanku, maka yang aku sembah hanya Allah saja. Ini bukti orang-orang zaman dahulu, jahil zaman dahulu, mereka menyembah Allah dan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ini yang membuat mereka gagal dalam bertauhid. Mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi mereka mempersekutukan Allah. Nah, makanya kata para ulama, bicara tentang tauhid adalah tidak hanya kita sebatas pengakuan, tapi tauhid itu butuh kepada pembuktian. Ya, banyak kata para ulama kita di kitab Al-Aqidah Tauhid dijelaskan, banyak orang yang lulus bertauhid pada bab rububiyah, pengakuan, tapi mereka gagal bertauhid pada pembuktian. Ya, banyak hari ini kadang-kadang di waktu zuhur, di saat kita sibuk beraktivitas, azan berkumandang, ketika itu diuji tauhid kita. Apakah kita akan kemudian melanjutkan aktivitas kita, atau kita segera untuk memenuhi panggilan Allah? Ya, banyak orang yang gagal bertauhid pada bab pembuktian. Ada orang yang berdagang, ini sering saya contohkan, berdagang dari pagi sampai siang nggak laku dagangannya. Tiba-tiba ketika azan zuhur berkumandang, berbondong-bondong yang beli. Diuji oleh Allah. Kehidupan kita diuji oleh Allah. Ya. Maka ketika kita diuji tauhid kita, apakah kita kemudian akan melayani para pembeli, atau kita akan memenuhi panggilan yang punya rezeki? Siapa yang punya rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang sibuk di kantor, kadang-kadang di kantor ini ketika orang rapat, kadang menjelang waktu azan itu makin hangat pembahasan. Kan begitu. Awalnya pembahasan biasa-biasa saja, tapi menjelang siang, menjelang azan zuhur berkumandang, itu pembahasan makin hangat. Itu cara syaitan untuk mensihir kita. Ya, cara syaitan untuk membuat dunia ini segala-galanya. Ya. Maka banyak orang kemudian mengatakan, udah nanti aja kita sholatnya, nanggung. Ya, jadi orang pakai dalil apa? Dalilnya nanggung gitu. Padahal di dunia ini memang tidak ada yang pasti. Semuanya nanggung di dunia ini. Tidak ada yang pasti. Yang pasti itu akhirat. Ya. Nah, maka diuji. Orang yang mengaku bertauhid diuji kita kesehariannya. Maka tauhid itu sebenarnya kata para ulama, kalau dia masuk pada aktivitas keseharian, maka dia bicara bagaimana kemudian kita memenangkan urusan agama Allah dari perkara dunia yang sedang kita jalankan. Ini kaidah seseorang yang kemudian dia dikatakan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kibar tabi'in, Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, didatangi oleh seorang A'rabi. Apa itu A'rabi? Arab Badui. Kata Arab Badui ini, dia katakan, alaisa, bukankah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci surga? Kemudian kata Wahab bin Munabbih rahimallahu taala, kata beliau, bala, betul. Ya, kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tapi dia kata walakin, akan tetapi kata dia, walaisa lahul miftah illa lahul asnan. Dia katakan tidak dikatakan kunci. Di zaman kita, kata dia, kata Wahab bin Munabbih, tidak dikatakan kunci illa lahul asnan, kecuali ada geriginya. Nah, kunci zaman dulu juga zaman sekarang ya, tidak dikatakan kunci kecuali ada giginya, ada geriginya. Nah, walaupun sekarang kunci nggak mesti begitu juga kalau sekarang ya. Kan ada smart key, kita tinggal dipencet, udah berfungsi kuncinya. Tapi walaupun smart key mungkin dia butuh baterai, butuh perangkat yang lain untuk mengoptimalkan fungsinya. Maka kata Wahab bin Munabbih, di zaman sekarang tidak dikatakan kunci kecuali ada geriginya. Ya. Wa in ji'ta bimiftalahul asnan futiha laka. Jika engkau mendatangi surga dengan kunci yang ada geriginya, ada giginya, maka surga akan terbuka untukmu. Ya.
Wa illa, tapi kalau engkau datangi surga dengan kunci yang enggak ada geriginya, enggak ada giginya, lam yuftah laka, maka surga itu enggak terbuka untukmu. Nah, jadi surga itu ada kuncinya. Kalimat la ilaha illallah itu punya geriginya, dia punya syaratnya. Maka kita lihat betapa banyak orang yang ahli ibadah, mereka ahli ibadah, ahli zikir, ahli Quran, tapi begitu sedikit manusia yang ketika di akhir hayatnya mampu untuk membaca kalimat la ilaha illallah, karena saking mahalnya kalimat ini. Kita sekarang hidup, Pak. Kita sekarang hidup, jangankan 10 kali, ya, 1000 kali, 1.000.000 kali disuruh kita baca la ilaha illallah, kita jabanin, Pak. Bisa kita. Kapan itu? Ketika kita masih hidup. Tapi ketika orang di saat sakratul mautnya, menjelang kematiannya, begitu sedikit manusia yang mampu untuk membaca kalimat yang pendek ini. Kenapa? Karena saking mahalnya kalimat ini, ya, karena saking luar biasanya keutamaan di dalamnya. Maka Nabi kita dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi kita mengatakan, "Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mampu membaca kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Makanya Pak, mari kita dawamkan kalimat ini setiap hari, tiap saat. Jadikan ini budaya dalam kehidupan kita, terutama di rumah tangga kita, di keluarga kita. Ada sebuah sabda Nabi riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan kalimat ini. Kata Nabi kita, man qala, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi kita, barang siapa yang membaca, saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca itu fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari dia baca 100 kali. Antum lihat, nanti lihat jam, Pak. Antum baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Antum baca dengan tenang kalimat itu, antum biasakan, itu enggak ngabisin waktu 15 menit, Pak. Nanti coba cek. Enggak akan menghabiskan efektivitas kerja antum. Dawamkan. Apa manfaatnya? Kata Nabi kita, sama dengan kita. Manfaat yang pertama, kata Nabi kita, ta'tiku 10 riqab. Kalian itu sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Ta'dilu 10 riqab. Kalau kita baca kalimat itu, sama dengan kita memerdekakan 10 orang budak. Satu orang budak saja, Pak, kalau kita merdekakan dengan ikhlas, itu dijamin kebaikan dan surga oleh Allah. Maka lihat, kalau ada orang memerdekakan seorang budak, kan mahal tuh memerdekakannya tuh. Maka setiap persendian budak itu ada ratusan persendiannya, maka itu akan mengalir pahala kebaikan bagi orang yang memerdekakannya. Orang baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadilah yang pertama, maka dia sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Amalkan ini. Yang kedua, kata Nabi kita, kalau kalimat itu sering kita baca, di pagi hari kita baca atau di sore hari kita baca, kata Nabi kita, kutiba lahu mi'ata hasanah, maka kalian itu dicatat untuk kalian 100 kebaikan. Untuk baca 100 kebaikan, Allah tetapkan pahala kebaikan untuk kita. Dan kemudian yang ketiga, Allah hapuskan 100 dosa. Banyak dosa kita, Pak. Tapi dengan cara kita membaca kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan 100 dosa. Baca, Pak, rutinkan ini. Ya. Kalau memang kita nggak sempat habis salat membacanya, antum bisa sambil beraktivitas, sambil naik motor, sambil nyetir mobil, ibu-ibu sambil masak, baca. Ya, baca ini zikir mutlak, tapi memiliki faedah yang luar biasa. Dan yang lebih dahsyat, kata Nabi kita, kalau antum baca kalimat ini, kata Nabi kita, kalimat ini menyingkirkan semua bentuk gangguan syaitan.
menyingkirkan apa? Semua bentuk gangguan syaitan, terhindar dari sihir. Sekarang zaman makin canggih, teknologi luar biasa, tapi santet di mana-mana. Santet di mana-mana. Orang nggak senang sama orang lain, udah kirim santet. Sihir. Sihir itu sebuah fenomena yang telah terjadi di zaman dulu, di zamannya Nabi kita SAW, dan tidak akan pernah berakhir sampai hari kiamat. Sihir, ya, santet di mana-mana. Ya, antara pelaku bisnis, antara pedagang, ya, antara pekerja nggak senang main santet, maka jaga. Kata Nabi kita, kalau ini kita baca, maka rumah tanggamu itu akan terhindar dari sihir, dari bentuk gangguan syaitan. Misalnya bentuk apa? Gangguan syaitan. Jaga, baca itu. Dawamkan, antum baca pagi, petang, atau antum baca menjelang tidur. Ya, ajarkan sama anak-anak. Insya Allah ini faedahnya besar. Ini keagung kalimat La ilaha illallah. Dan di kitab Al-Aqidah Tauhid dikatakan, tadi dikatakan sama Wahab bin Munabbih bahwa kalimat La ilaha illallah itu dia punya apa tadi? Dia punya geriginya, dia punya giginya, dia punya syaratnya. Ada 7 syarat. 7 syarat dari kalimat La ilaha illallah. Syarat yang pertama kata beliau adalah, di kitab Aqidah Tauhid dikatakan syarat yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu munafi lil jahli. Orang kalau dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia harus alim, harus berilmu. Dan ilmu itu menafikan, meniadakan kebodohan. Jadi kalau ada orang bodoh, nggak berilmu, dia baca kalimat ini, nggak bermanfaat. Tapi dia wajib berilmu, memahami kalimat ini. Dan ulama sepakat, makna dari La ilaha illallah adalah, makna dari La ilaha illallah adalah La ma'buda bihaqqin illallah. Makna La ilaha illallah adalah La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dari makna ini tegak 2 rukun. Ada an-nafyu, ada al-itsbat. Nafyu itu meniadakan, itsbat menetapkan. Jadi dia meniadakan semua bentuk sembahan apapun di muka bumi ini, dan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nafyu wal itsbat. Berilmu dia dengan kalimat ini, La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Yang kedua kata para ulama kita, habis ini kita tanya jawab. Yang kedua, syarat dari La ilaha illallah itu adalah al-yaqin. Dia yakin. Al-yaqinu munafi lisyak. Dia yakin. Tidak ada keraguan di hatinya. Maka ingat, keyakinan itu adalah harta terbesar kaum muslimin. Yakin dengan kebesaran Allah. Kenapa Bunda Hajar, Siti Hajar, ketika ditinggalkan oleh Ibrahim di padang pasir, yang ketika itu Mekah negeri yang tandus gersang, gak ada orang di sana, negeri berbahaya ketika itu, ditinggalkan oleh suaminya. Dan wanita itu mengatakan, Idhab ya Ibrahim, silakan engkau pergi wahai Ibrahim. Innallaha la yudayyi'una abadan. Karena Allah itu enggak akan pernah menyia-nyiakan kita. Allah yang akan menjaga kami. Kenapa wanita yang lemah itu begitu tegar? Padahal dia punya bayi yang masih merah Ismail itu. Tapi kenapa dia tegar, ditinggalkan di tempat yang sepi itu, yang enggak ada orang di situ? Kenapa dia begitu yakin Allah akan bersama dengan dia? Al-thiqatu billah. Karena begitu kemudian dia yakin dengan kebesaran Allah, dia yakin Rabb pemilik alam gak akan menyia-nyiakan dia. Ya. Maka kita kalau ini Pak, antum kalau apa ya, pokoknya kita kehilangan apa? Kehilangan barang, kehilangan motor atau kehilangan kendaraan. Kemudian kita kenal dengan apa? Dengan petinggi Polri. Kenal kita dengan petinggi Polri umpama. Petinggi Polri bilang sama kita, udah Pak, tenang aja. Barang antum yang hilang itu bisa kita temukan. Kalau seorang petinggi Polri bilang itu sama antum, mungkin kita tenang ya. Tenang kita. Tapi Allah bilang sama kita, Allah katakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, kata Allah. Kata Allah, kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Wa kafa billahi waqila, cukuplah kalian wakilkan urusan kalian kepada Allah. Kenapa kita enggak tenang?
Kalau manusia saja yang menjamin begitu tenangnya kita, tapi ketika Allah katakan ini bumi langit punya Allah dan semuanya adalah urusan Allah dan wakilkan urusan kalian kepada Allah, kenapa manusia tidak tenang? Yang kurang di kita athiqatu billah, keyakinan kita kepada Allah yang begitu kurang. Ini ya ikhwan, ya. Makanya Abu Hazim, seorang ulama akidah, mengatakan, kata dia, ada dua kekayaan terbesar kaum muslimin, dua kekayaan terbesar kaum muslimin. Yang pertama dia katakan adalah athiqatu billah, yakin kalian kepada Allah. Sepanjang kalian beribadah, kalian gak akan disia-siakan oleh Allah. Kalaulah kalian diuji sama Allah, itu untuk meningkatkan derajat kalian. Itu kekayaan kalian. Yang kedua kata dia, kekayaan kita apa? Apa kekayaan muslim itu yang kedua? Beliau katakan adalah al-yu'sa mimma fi aidin nas. Kekayaan muslim yang kedua adalah ketika dia tidak tertarik dengan kenikmatan dunia yang dimiliki sama orang lain. Yu'sa mimma fi aidin nas. Enggak tertarik dengan dunia yang dimiliki sama orang lain. Kalau pengen nggak apa-apa, tetangganya punya mobil, dia pengen juga punya mobil, nggak apa-apa kalau pengen, kalau ingin, ya boleh kalau sekedar keinginan. Tapi kalau keinginan itu jadi ambisi, ingat, itu akan melupakan akhirat. Dunia itu akan dia jadikan segalanya dan dia akan menghalalkan segala cara. Makanya kata para ulama apa? Ulama kita mengatakan bahwa sesungguhnya hidup itu mudah. Hidup itu mudah. Hidup mulai terasa susah. Hidup mulai terasa ribet kalau kita sudah membandingkan kenikmatan kita dengan kenikmatan yang dimiliki sama orang lain. Hidup itu mudah. Allah yang bilang hidup itu mudah. Hidup itu mulai susah urusannya kalau kita sudah sibuk menjadi auditor kenikmatan orang lain. Maka konsep syukuri apa yang ada itu konsep agama kita yang mulia. Karena kalau kita nggak bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita akan sibuk ngecek nikmat orang lain. Nah ini ikhwah. Maka yang harus kita ingat bagaimana kita menghadirkan rasa syukur, ya. Nah ini kaidah bagaimana kemudian apa kita menata ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-thiqatu billah, keyakinan kepada Allah, maka ini menguji tingkat tawakal, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan yang pertama, bagaimana mengajarkan pentingnya pemahaman yang benar akan akidah Islam kepada anak-anak atau cucu secara sederhana tanpa menggurui? Terima kasih. Nah, barakallahu fikum. Ilmu yang efektif itu adalah ilmu yang kemudian ketika kita menyampaikannya itu kita sesuaikan dengan level usianya, sampaikan dengan level usianya, gitu ya. Makanya kata para ulama, cara yang paling efektif adalah bagaimana kemudian di setiap aktivitas yang kita jalankan, maka ajak anak-anak untuk kemudian hanya bersandar kepada Allah. Jadi kalau kemudian seorang bapak dia bawain mainan, dia bawakan hadiah untuk anaknya, maka dia katakan, nah ini hadiah nak. Kemudian seorang bapak yang bertauhid dia akan mengatakan, nah yuk kita baca alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ketika anaknya mengucapkan terima kasih kepada dia, ya maka dia katakan, nah ya kalau bisa jangan, enggak cukup dengan ucapan terima kasih, maka engkau bacalah apa? Jazakallahu khairah. Nah itu hal yang sederhana, jazakallah. Nah kalau bisa ketika anak mengucapkan jazakallahu khairah itu sampaikan artinya. Ya, apa itu jazakallahu khairah artinya? Hanya Allah ya yang bisa membalas kebaikanmu. Kenapa hanya Allah yang bisa yang ngasih manusia? Zahirnya kan yang ngasih manusia, zahirnya. Bapaknya yang ngasih oleh-oleh, yang ngasih mainan gitu ya. Tapi dia berterima kasih kepada Allah. Maka ingat, cara yang paling efektif adalah di usia anak itu kan dia senang pada hal-hal yang sifatnya konkret ya. Nah, enggak mesti juga kemudian kita menggambar wujud Allah umpamanya ini haram. Enggak boleh kemudian kita tajassum ya, kemudian menjasakan Allah, enggak boleh ya. Tauhid itu adalah fitrah.
Ya sampaikan Allah itu ada. Tidak usah kemudian kita mengibaratkan dengan sebuah benda atau zat yang besar, nggak usah. Ya, kita hanya bisa mengatakan, nak lihat alam semesta ini, lihat matahari yang begitu besar. Maka yakinlah Rabbmu itu jauh lebih besar. Ya, maka tidak usah kemudian kita sosok animasi atau apa, haram hukumnya. Ya, menjasarkan Allah segala macam. Maka ingat, kalau kita mengajarkan dengan benar, nah Allah itu ada, Allah Maha Kuasa, nanti dia seiring dengan tumbuhnya usia dia akan dibimbing oleh Allah. Karena iman itu fitrah yang telah Allah berikan sejak kita 4 bulan dalam rahim ibu kita. Nanti Allah akan bimbing. Allah punya cara. Nah, tugas kita bagaimana kemudian segala bentuk apa yang kita lakukan itu kita sandarkan ya. Ketika kemudian dia dapat kenikmatan, yuk nak bersyukur kepada Allah. Ini Allah yang ngasih. Ketika kemudian dia, saya ingat dengan dialog seorang ayah beberapa bulan yang lalu, ketika kemudian anaknya mendapatkan nilai ujian, nilai ulangan yang rendah, apa kata ayah ini? Dia bilang, nak, tahu nggak kenapa nilai ulanganmu rendah? Boleh jadi mungkin ada yang merusak dari ibadah sholatmu. Karena kan Allah mengatakan dalam lisan nabinya, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhirahumullah. Suatu kaum itu Allah akan rusak urusan dunianya kalau mereka sering terlambat sholatnya. Tahu nggak anak? Kalau seandainya kita nggak benar sholatnya, rusak sholatnya, boleh jadi itu akan berdampak buruknya urusan dunia kita. Jadi ketika anak ulangannya mungkin nggak bagus, saya bilang sama anak-anak, ini boleh jadi karena kamu kurang berdoa kepada Allah. Karena Allah yang Maha berkehendak. Jangan sampai kemudian yang kita kritik hanya dia malas belajar. Ya, boleh kita sampaikan perkara itu, tapi sandarkan apapun. Ketika dia mendapatkan ujian dan mendapat musibah, nah ini cara Allah mengingatin kamu. Mungkin kamu nyakitin hati teman kamu, mungkin kamu ngebully teman kamu di sekolah, maka Allah punya cara untuk membalasnya. Sandarkan perkara itu pada hal-hal yang sederhana, yang kecil, maka insya Allah ke depan anak-anak kita punya hati yang senantiasa bersandar kepada Allah. Na'am, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apabila ada tetangga yang merasa terganggu karena suara speaker masjid, bagaimana yang kita lakukan dan bagaimana sikap kita untuk menjelaskan ke tetangga tersebut? Suara speaker masjid yang agak keras gitu. Nah, pertama kita lihat dulu konteksnya ya. Keras itu yang seperti apa gitu kan? Kalau kemudian mungkin corong speakernya langsung ke rumah gitu kan, maka mungkin ini harus kita evaluasi. Kita bagaimana kemudian kita beribadah ya dengan tidak mengganggu. Maka lihat dulu, karena memang kalau konteks mengganggu ini kemudian orang memahami dengan saklek ya, maka dia akan mengatakan apa saja mengganggu gitu. Nah, ini bukan persoalan mengganggu, boleh jadi hatinya yang memang tidak siap untuk kemudian mendengarkan syiar-syiar agama Islam gitu. Ya, makanya kita kan lihat di waktu-waktu kapan. Pertama lihat waktunya dulu, kan azan itu berkumandang itu kan kan di waktu-waktu sholat, maka tentu memang syiarnya azan itu dikumandangkan dan didengar oleh warga, didengar oleh masyarakat gitu ya. Makanya nanti dilihat dulu konteks mengganggu itu seperti apa ya. Di saat orang tidur di malam hari, kemudian speakernya masih berisik ini memang harus ditindaklanjuti ya. Maka kalau kemudian suara itu keluar di waktu-waktu azan dan kita udah menata, udah kita taruh di tempat yang tinggi dan udah pada hal yang kondisinya udah pada satu hal yang memang pada tempatnya, maka tentu ini tidak mengganggu gitu ya. Nah gitu ya, jadi saya rasa kita harus melihat konteksnya. Kalau memang itu bukan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, maka ini penting kemudian diatur kembali ya. Karena kita yakin bahwa konsep agama yang mulia ini, maka dia membawa ketentraman dan insya Allah dia tidak akan pernah mengganggu. Kalau memang pada waktunya, maka itu tentu tidak mengganggu ya. Kalau memang ternyata itu mungkin terlalu pendek, maka harus ditinggikan gitu. Nah, maka insya Allah kalau saya lihat di masjid kita ini, masya Allah ya udah tinggi, udah udah pas ya gitu ya. Nah, tapi kalau memang bukan pada waktunya, malam hari, tengah malam masih berisik, maka tentu ini cukup kita pakai speaker dalam umpamanya. Nah, ini kaidah yang harus kita pahami. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah fadilah atau manfaat tidak boleh potong kuku dan rambut tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia berkorban? Apakah ada relevansi dengan kesehatan atau gimana Ustaz?
Barakallahu fikum. Ingat, semua syariat agama Allah itu adalah pasti, semua syariat agama Allah itu pasti sesuatu yang akan membawa manfaat dan maslahat. Tapi memang ada hikmah-hikmah, ada hikmah-hikmah yang bisa kita gali, ada hikmah yang bisa kita gali, ada hikmah yang kemudian tidak kita ketahui. Kenapa? Ini bukti agama ini milik Allah. Mungkin kalau agama ini milik manusia, semuanya bisa kita tahu manfaatnya. Maka memang kalau di sisi kesehatan, ana wallahu a'lam, ana belum menemukan ya apa faedahnya. Tapi begitu syariat kita mengajarkan bahwa ketika kemudian masuk di tanggal 1 Zulhijjah, dan ingat larangan ini berlaku untuk pekurban. Jelas hadisnya. Jadi hadisnya itu jelas, kalau kita baca hadisnya bahwa tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong apa? Tidak boleh memotong rambut yang ada di badan kita, ya. Umpamanya tidak boleh mencukur jenggot, tidak boleh mencukur rambut, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau sampai hewan kurban kita dipotong. Ingat, ini berlaku untuk siapa? Untuk pekurban. Kalau ada orang tidak berkurban, silakan saja dia potong. Dan ini adalah babnya fi babil awal, adalah bab yang utama, disunnahkan fala ta'khud ala sa'rihi wa adfarihi. Maka bagi orang yang ingin berkurban, maka dianjurkan bagi mereka apa? Untuk tidak memotong apa? Kukunya, tidak memotong rambutnya atau bulu yang ada di badannya. Itu sunnahnya. Tapi kalau ada orang yang dia berkurban dia tetap motong, maka dia tidak berdosa, karena ini adalah sebagai suatu anjuran. Dan tentu anjuran ini kalau kita laksanakan, maka tentu ini bernilai pahala. Jadi bagi para berkurban, bersabar, jangan potong rambut antum, bulu, dan jangan potong kukunya. Karena begitu sunnah Nabi mengajarkan. Apa hikmah dari sisi kesehatan? Wallahu a'lam. Karena memang tidak semua syariat itu Allah sebutkan hikmahnya. Ya, kalau antum ditanya apa hikmahnya antum mencium Hajar Aswad, tidak ada dalilnya, hikmahnya nggak ada. Tapi Allah perintahkan kita. Ketika yang paling utama antum cium Hajar Aswad, kalau nggak bisa antum berikan isyarat. Ya. Kata Umar, apa kata Umar kepada Hajar Aswad? Kata Umar, kalau ini Nabi nggak melakukan, aku nggak bakal melakukan, kata Umar. Karena hikmah di sisi dunianya nggak ketemu gitu, nggak ketemu hikmah di sisi dunianya, gitu ya. Tapi kemudian ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kenapa ada syariah yang Allah turunkan tapi kita nggak tahu hikmahnya? Itu bukti agama ini milik Allah, ya, yang nggak bisa diakal-akalin oleh manusia. Nah, gitu ya. Nah, termasuk ini saya juga belum menemukan apa di sisi kesehatannya. Ya, walaupun para ulama mengatakan kalau di sisi hikmahnya ini akan menjadi sebuah saksi di hari akhirat, tapi itu pun tidak ada dalil yang menguatkan tentang perkara itu. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, terkait toleransi ucapan salam agama lain yang sedang viral di MUI, bagaimana tanggapan Pak Ustaz? Tanggapan saya itu tidak dibenarkan. Itu tanggapan saya. Karena Islam itu punya ciri khas salamnya. Ya, maka tidak usah kemudian kita pakai salam orang lain. Ya, toleransi itu menghormati iya, menjaga akhlak kita untuk berbuat baik dengan orang yang berbeda akidah dengan kita iya, gitu ya. Tidak mengganggu mereka iya. Tapi nggak, toleransi itu bukan kebebasan yang kebablasan. Maka saya punya pandangan bahwa ikut-ikutan dalam salam orang lain adalah bagian dari bentuk tasabbuh yang tidak dibenarkan oleh syariah dan akidah. Ya, maka udah pede aja dengan salam kita. Ya, ucapkan salam kita. Allah udah ajarkan salam kita, salamnya ahli surga, salamnya penduduk surga, salamnya kaum muslimin. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Ini kaidahnya. Ya, dan termasuk mengucapkan selamat pada perayaan orang lain, ini bukan toleransi namanya, ini kebebasan yang kebablasan yang syariah melarangnya. Ya, jadi betul kita punya punya tetangga, punya mungkin teman orang berbeda agama, hormati mereka. Antum punya makanan boleh bagi sama mereka, perbaiki akhlak dengan mereka, jangan ganggu mereka. Itu cara kita toleransi. Itu dilakukan harian. Antum sehari-hari berbuat baik sama mereka boleh. Toleransi itu bukan kalimat-kalimat yang mencederai akidah yang diucapkan setiap setahun sekali dalam perayaan-perayaan mereka. Maka saya berpandangan ucapan selamat Natal bagi kaum muslimin adalah haram. Ya, dan banyak dalilnya. Kalau ada 1-2 ulama yang kemudian membolehkannya, maka silakan kita berbeda. Ya, tapi kaidah dalam akidah prinsipnya jelas. Ya, ini bukan bagian dari toleransi. Ya, Ustaz itu kan cuma ngomong doang. Ikhwan, ngomong itu dalam syariah kita punya timbangan hukum. Antum kalau ketemu sama istri, nauzubillah, jangan praktekkan ini. Antum ngomong sama istri antum, istriku aku ceraikan dirimu. Jatuh nggak cerainya? Jatuh, kan ngomong doang itu.
agama ini punya timbangan hukum. Nggak bisa orang mengatakan Ustaz cuma ngomong dong, hati saya nggak gitu kok. Ya ini agama, ya akidah. Maka antum berbuat baik, antum punya makanan, antum masak di rumah, lebihin tuh masakan antum. Punya tetangga yang beda agama, kasih mereka. Ya, hormati mereka. Ya, mereka ada kesusahan boleh antum bantu. Anaknya pengen jajan, antum kasih jajan boleh. Keseharian itu toleransi yang sesungguhnya. Bukan mencederai akidah kita. Gitu ya. Nah ini yang harus kita. Maka ada orang kadang ketakutan bila Ustaz, kalau usah nggak ngucapin itu, nanti saya dianggap Islam radikal segala macam lah tuduhan-tuduhan sekarang ada ini. Ya, Pak, saya juga punya tetangga non Muslim, orang yang berbeda agama. Kita itu Pak, kalau kesehariannya kita udah baik sama mereka, udah menjaga hubungan, pas setahun sekali itu kita nggak mengucapin selamat Natal, mereka menghargai kita kok. Mereka menghargai kita. Cuma kalau sehari-hari kita udah ngajak musuhan, nah gitu itu belum benar. Makanya sehari-hari yang dijaga, bukan setahun sekali itu. Sehari-hari jaga, punya makanan berbagi, dan mereka juga nggak butuh kok sebenarnya ucapan dari kita. Ada aja, kadang ada aja orang yang kegatelan pengen ngucapin itu aja. Nah ini kaidah, ini akidah, ya. Maka disilahkan orang berbeda pendapat dalam perkara ini, tapi prinsip akidah itu ambil yang lebih hati-hati. Itu kaidahnya. Ya gitu ya. Ini pemahaman akidah. Nah, barakallahu fiikum. Sudah selesai. Nah. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum, demikian kajian kita pada hari ini. Mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada majlis ini dan keberkahan ilmu yang kita sampaikan. Mari kita jaga akidah kita, ya, kita jaga ibadah kita, dan mudah-mudahan perkara ini membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafa'allahu wa iyyakum bil ilmin nafi wal amal salih, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Seperti orang menyatakan bahwa kita assalamualaikum, salam sejahtera, assalamualaikum, Iya. segala macam. Nah, itu prinsip tadi itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Iya, makanya sekarang kan budaya-budaya. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Afwan, barakallahu fikum. Insyaallah, alhamdulillah. Seperti itu kan Ustaz. Iya, itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud yang tidak boleh. Jadi kalau dia baca assalamualaikum, salam sejahtera, ya udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.